datang untuk berjanji dengan ibu. Itu Oh Osa iya, kan? iya betul Mbak. Bu Osa, sesuai dengan janji kita kemarin, hari ini saya mau memberikan informasi untuk ibu melatih anak ibu. Karena kan anak ibu sekarang usia berapa Bu? Usia 5 tahun. Ya, kalau usia 5 tahun itu Bu Osa itu sudah masuk di usia anak prasekolah. Jadi sebelum anak menginjak ke sekolah ada yang namanya fase prasekolah. Nah sekarang anak ibu berada di situ sekarang ya Bu ya. Iya. Nah untuk anak yang prasekolah, kalau boleh saya tahu sudah bisa apa saja Bu? Kalau untuk anak saya pribadi sih Mbak ya, ini sekarang itu sudah bisa menggambar. Pokoknya kalau untuk menulis itu dia hanya cuma bisa menulis beberapa kata saja. Dan juga kan sekarang anak saya kan itu dia sudah ngikut yang namanya TK gitu kan. Iya. Jadi sering dia ajarkan di sekolahnya, kadang juga di rumah juga seperti itu. Oh iya. Berarti bagus ya Bu. Kalau boleh saya tahu, kalau anak ibu dipanggil namanya sudah bisa Bu, sudah langsung, atau ditanya namanya sudah bisa jawab namanya siapa gitu? Iya sudah bisa. Ya. Oh berarti itu tahap perkembangannya sudah bagus ya Bu, Iya. ya sudah sesuai dengan tahap perkembangannya ya. Hanya mungkin karena kalau misalnya nanti ditanyakan sama orang mungkin dia malu sih Mbak. Iya. Tapi sebenarnya bisa. Bisa. Nah, saya kasih beberapa lagi informasi terkait dengan tumbuh kembang anak itu sesuai dengan tahap perkembangannya sekarang, yaitu usia prasekolah ya Bu. Yang pertama itu melatih anak untuk kebersihan diri. Jadi sebisa mungkin anak itu sudah tahu waktunya untuk mandi, waktunya untuk menggosok gigi, itu sudah tahu. Jadi jangan sampai dibiasakan untuk tidak menggosok gigi, tidak minum seperti itu ya Bu. Yang kedua, membantu anak mengembangkan keterampilan motorik, yaitu bermain dengan melibatkan aktivitas fisik, menciptakan lingkungan yang aman bagi anak, memberi kesempatan untuk sukses. Jadi memberikan anak itu untuk melepas anak untuk mengembangkan motoriknya Bu, mulai dari motorik halus, kasar seperti menggambar, mewarnai, itu dibiarkan atau didampingi agar anak itu semakin terangsang untuk otaknya ya Bu. Iya. Terus yang ketiga, mengajarkan anak berkomunikasi dengan sopan santun, beri contoh yang benar. Jadi ibu memberikan contoh yang benar, seperti kalau di agama Islam mau masuk kan assalamualaikum gitu. Kalau bertemu dengan orang dewasa salim ya. Jadi kalau di agamanya ibu kan kalau mau datang selamat pagi, selamat siang, salam sejahtera, seperti itu diajarkan dari awal. Jadi bagaimana dia berbicara dengan temannya, dan ketika dia berbicara dengan orang yang lebih dewasa itu harus bisa dibedakan oleh anak ya Bu. Terus yang keempat, memotivasi anak untuk bermain dengan teman sebaya dan mengikuti perlombaan. Nah ini maksudnya Bu, kalau misalnya jangan sampai anak itu merasa kalau dia itu tidak disukai atau dia itu menjadi lebih sering di dalam rumah gitu Bu. Jadi kalau ada temannya diajak bermain, dibiarkan, dan juga jangan terlalu diawasi ya Bu ya. Jadi seakan-akan anak itu kalau saya buat ini nanti dimarahi. Jadi dibiarkan anak itu bermain dengan teman sebayanya. Terus kalau ada perlombaan di sekolah itu diikut sertakan anaknya Bu ya. Terus yang kelima, membantu anak menggali kreativitasnya, membimbing anak mengembangkan keterampilan baru, melatih anak mengenal huruf. Jadi ini tuh masuk di fase kan prasekolah ya Bu. Dia mau menginjak ke sekolah. Kalau lebih alangkah baiknya ibu itu mulai mengajarkan dia tentang keterampilannya, menulis, membaca. Kan tadi ibu sudah bilang dia sudah bisa menggambar, menulis huruf, itu sudah bagus. Tapi lebih diasah lagi supaya bisa menulis satu kalimat, itu sudah bagus. Ya. Terus yang keenam, menerapkan nilai agama dan budaya positif pada anak, melatih kedisiplinan anak. Jadi ya seperti itu juga keagamaannya, dilatih untuk sholat, untuk yang agama Islam, atau untuk ke gereja, untuk beribadah yang baik dan benar. Terus disiplinnya, kalau saat jam makan ya makan, tidur siang, tapi jangan terlalu seperti dikekang ya Bu ya. Terus yang ketujuh, memberi pujian pada pencapaian anak terhadap tugas rumah atau tugas sekolah. Jadi kalau ada tugas sekolah dikerjakan, diberikan pujian. Iya. Yang 8, mengajak anak berdiskusi tentang pengalaman yang menyenangkan atau rencana gagasannya. Seperti ditanya anaknya hari ini gimana di sekolahnya, atau ditanya bagaimana hari ini. Jadi apapun perasaannya, sebisa mungkin ibu harus tahu tentang perasaannya saat itu juga. Terus yang terakhir, melatih disiplin, waktu belajar, waktu bermain, dan lain-lain. Seperti tadi ya Bu ya, saatnya waktu makan ya makan, tapi jangan seperti dikekang ya Bu ya. Mungkin itu ada 9 cara yang mau saya sampaikan ke ibu. Apakah ibu ada pertanyaan? Ada sih Mbak. Berarti ibu sudah mengerti ya Bu ya? Nanti silakan diterapkan apa yang sudah saya sampaikan tadi kepada anak ibu. Semoga proses tumbuh kembang anak ibu semakin membaik dan membaik. Terima kasih ya. Terima kasih.
kasih untuk kebersamaan ya Bu ya. Kalau tidak ada pertanyaan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi